semuanya, di video kali ini saya akan coba membahas skill pertama yang ada di TOEFL, yaitu adalah pastikan satu kalimat terdiri dari subjek dan verb ya. Oke, nah subjek. Subjek dalam bahasa Inggris ya, itu dibentuk dari kata benda ya. Nah, dalam bahasa Inggris kata benda itu adalah noun. Oke. Kemudian dia juga dibentuk dari kata pronoun. Nah, apa itu pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti benda ya. Kata ganti benda. Nah, kalau noun itu tadi adalah kata benda. Nah, selain itu dia juga bisa dibentuk dari gerund. Gerund itu apa? Verb ing ya. Verb ing yang dia bisa menjadi kata benda ketika dia terletak di awal kalimat ya. Misalnya contohnya apa? Smoking is not good. Jadi harus kita lihat smoking ini apakah dia verb enggak. Ini adalah salah satu bentuk dia gerund ya. Kenapa gerund? Ya karena verb ing yang terletak di awal kalimat itu disebut gerund. Gerund itu adalah kata kerja verb ing yang dibendakan karena dia terletak di awal kalimat. Oke. Nah, kemudian tandanya ya. Tanda dari subjek itu apa? Oke, tandanya misalnya ada beberapa dari kita yang nggak tahu arti misalnya ya. Aduh, saya nggak ngerti ya, maksudnya artinya jadi gimana kalau saya tahu itu adalah kata benda. Jadi caranya adalah biasanya kalau subjek itu dia diawali oleh kata artikel ya. Jadi kalau udah ada de ataupun atau en, berarti itu adalah kata benda, itu aja ya. Nah, kenapa? Ya karena tadi kalau ada kata de, atau en itu biasanya itu adalah artikel, dan artikel itu selalu mengikuti kata benda, dan kata benda itu membentuk subjek. Oke, nah selanjutnya kalau kita nggak tahu arti nih, tapi pasti kita tahu apa nama ya. Misalnya nama kota Aceh gitu ya. Apakah itu subjek? Ya, itu subjek karena semua nama itu adalah kata benda, dan kata benda itu adalah subjek. Oke, itu triknya ya dalam membentuk subjek. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, kita bisa cari artikelnya. Oh, ini artikelnya udah ada de, atau en. Oh, berarti ini adalah kata benda dan ini adalah subjeknya. Ketika dia terletak di awal kalimat ya. Kemudian misalnya kita mungkin di awal kalimat itu membentuk sebuah nama ya, dan kita familiar nih dengan nama itu, berarti itu adalah subjek ya. Karena kenapa? Karena nama itu adalah benda, dan benda itu adalah membentuk subjek. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas yang kedua, itu tadi adalah verb ya. Oke, verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja ya. Atau singkatnya seperti ini. Apakah predikat itu sama dengan verb? Ya, sama ya. Kenapa? Predikat itu dibentuk dari verb, ya kan? Kalau dalam kalimat utuh itu biasa kita sebut sebagai predikat, ya kan? Tapi kalau kita mau bilang subjek verb, kalimat harus dibentuk dari subjek verb juga benar ya. Kalimat dibentuk dari subjek predikat juga benar ya. Kenapa? Karena predikat itu dibentuk dari verb ya. Dan verb itu membentuk predikat. Jadi sama aja, penampatannya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas verb ya. Apa itu verb? Verb itu tadi sudah saya bilang apa? Verb itu adalah kata kerja. Nah, untuk memudahkan kita dalam menandai bahwa itu adalah verb, kita tuh bagi aja seperti ini. Jadi verb itu dibagi dua. Itu ada namanya action verb. Nah, verb action ya. Nah, verb action ini dia ada 5. Apa aja? Dia ada base verb. Base verb itu apa? Base, dasar ya, base, dasar. Jadi verb dasar. Oke, kemudian yang kedua itu ada verb 1, udah pasti tahu ya. Kemudian yang ketiga itu ada verb 2, kemudian ada verb 3, terakhir ada verb ing. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi action verb itu ada 5.
Jadi kalau misalnya dia ada dalam kalimat, maka salah satunya ada dalam kalimat, maka dia akan membentuk verb ya. Oke. Nah, selanjutnya verb itu juga ada yang namanya be verb. Apa itu be verb? Pernah dengar to be? Ya, to be ya. Udah pasti tahu to be itu apa aja. Ada is, am, kemudian ada are kalau dalam bentuk present, ya kan? Present. Kemudian ada was, were. Kemudian kalau perfect ini was, were ini dalam bentuk past. Kemudian ada been, ya kan, ini kalau perfect. Kemudian ada be kalau future. Kemudian ada being ya kalau dalam bentuk continuous. Jadi kalau misalnya kita menemukan dalam satu kalimat nggak ada tuh action verb, yang ada be verbnya atau yang ada to be, nah maka to be itu juga disebut sebagai verb, tapi namanya itu adalah be verb ya. Nah contohnya, saya akan kasih contohnya. Oke, kalimat yang dibentuk dari kata kerja action dan kata kerja be ya. Oke, misalnya she works hard. Oke, subjek dalam kalimat ini apa? She ya, otomatis she. Kenapa? She ini adalah pronoun, kata ganti wanita ya. Oke, sebagai dia perempuan. Jadi ini adalah subjek. Nah, works. Works ini adalah kata kerja. Work itu apa? Work itu adalah bekerja. Oke, jadi ini verb berapa nih? Nah, ini adalah verb 1. Tandanya apa? Biasanya verb 1 kalau subjeknya orang ketiga tunggal maka dia ada penambahan s. Oke, maka dia adalah verb. Nah, verb di sini dibentuk dari kata action verb. Jadi kita bisa lihat bekerja ya. Oke, jelas. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Ini adalah adverbnya. Nah, jadi harus kalimat ini ada subjek dan verbnya. Oke. Kemudian saya akan kasih contoh kalimat yang dibentuk dari verbnya to be ya. Contohnya, she is beautiful. Oke, coba kita lihat. Subjeknya adalah she, kemudian is. Loh, ini kan gak ada verbnya. Ada ya, verbnya itu adalah is. Is itu adalah dibentuk dari kata be verb ya. To be yang menjadi verb. Oke. Nah, jadi tandanya seperti itu ya. Jadi dalam TOEFL pastikan dulu setiap kalimat memiliki satu subjek dan satu verb ya. Kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang terdiri dari satu clause, ya at least dia harus ada subjek dan verbnya. Jadi subjek sudah saya jelaskan tadi ya kan, dibentuk dari noun, pronoun, dan gerund. Kalau verb bisa dibentuk dari action verb atau be verb. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya ya. Dan kita nanti akan bahas skill TOEFL yang kedua ya. Itu tentang apositif, jadi ikuti terus ya. Oke, thank you, see you.